Salam, jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdiri dan menaikkan pujian Kudus, Kudus, Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Nas pembimbing bagi kita pada kebaktian ini dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Marilah kita mendengar titah perjamuan kudus sebagaimana yang disampaikan Rasul Paulus dalam pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah. Kita mengaku dosa-dosa kita kepadanya di dalam doa. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah kiranya pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kiranya kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa, dan menganggap apa yang Kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan kami diperanakan, dalam dosa kami dikandung. Bersihkanlah kiranya kami daripada dosa kami, maka kami menjadi tahir. Basuhlah kiranya kami, maka kami menjadi lebih putih daripada salju. Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita. Bangkitlah kiranya kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah kiranya kami dengan roh yang rela. Amin. Dengarlah berita anugerah Allah sebagai salah seorang hamba Yesus Kristus. Saya memberitakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita merenungkan apa sebabnya Tuhan Yesus menetapkan perjamuan kudus agar kita merayakannya.
dalam perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa Yesus Kristus telah diutus Bapanya ke dalam dunia dan menjadi sama dengan manusia dalam segala hal, kecuali dosa. Ia telah menanggung kutuk dosa dari awal sampai akhir hidupnya. Ia telah diikat supaya kita dilepaskan. Ia dihukum mati supaya kita yang bersalah dibebaskan di hadapan penghukuman Allah. Ia telah menanggung segala kutuk kita di atas kayu salib supaya kita dipenuhi dengan berkat-Nya. Ia telah menyaringkan suaranya, "Ya Allah, ya Allah, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Supaya kita diterima oleh Allah dan sekali-kali tidak ditinggalkannya. Dan Ia telah menamatkan pekerjaannya dengan kematiannya, waktu Ia berkata, "Sudah genap." Tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mengaruniakan padanya suatu nama di atas segala nama, supaya dengan nama Yesus itu segala lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita menerima itu selaku tanda dan meterai kasih dan setianya kepada kita. Kita beroleh ketentuan di dalam iman bahwa Ia telah memberikan tubuhnya dipakukan pada kayu salib dan menumpahkan darahnya, supaya kita yang lapar dan berdahaga dikenyangkan dan disegarkan untuk beroleh hidup yang kekal. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita memberitakan kepada dunia ini tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita merayakan persekutuan kita dengan Allah Tritunggal dan juga persekutuan di antara kita sebagai anggota-anggota dari satu tubuh. Kita merayakan perjamuan kudus sambil percaya akan janji Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang tertulis dalam Injil Matius, demikian bunyinya. "Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Jika demikian, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, itu merupakan suatu tanda dari kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita." Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh dengan kasih setia, kami mohon kepadamu agar di dalam perjamuan kudus ini Engkau bekerja oleh Roh-Mu di dalam setiap hati kami.
agar dengan iman kami mempersembahkan tubuh kami menjadi korban yang hidup, yang kudus dan kiranya berkenan kepadamu. Kenyangkan dan segarkanlah hati kami yang menanggung berat dengan roti hidup. Kuatkanlah kami supaya kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan Kristus hidup dalam kami dan kami di dalam Dia. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, bahwa Engkaulah Bapa yang penuh pengasihan, yang tidak berbuat kepada kami setimpal dengan dosa-dosa kami. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, supaya kami mendapat penghiburan dalam memikul salib dan menyangkal diri kami, dalam bersaksi dan memandang padamu, baik dalam suka maupun duka, sambil menanti Tuhan Yesus dari sorga, yang telah menyambut kami untuk hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia, menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius, menderita, kuburkan, yang bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan bunyi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Kita masuk dalam pelayanan sakramen, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara di atas, tempat di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah.
Marilah, karena segala sesuatu telah tersedia. Kita berdoa. Ya Tuhan, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus telah tersedia bagi kami. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Berkati kami, kuatkan dan teguhkan iman kami, ya Tuhan. Amin. Roti yang kami pecahkan ini mengarahkan hati kita kepada tubuh Kristus yang dipecahkan karena kita. Cawan minuman ini mengarahkan kepada kita darah Kristus yang ditumpahkan karena kita. Ambil dan layanilah. Suara Yesus
apakah masih ada di antara kita yang belum terlayani? Sekali lagi, apakah masih ada yang belum terlayani? Makanlah. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk keampunan yang sempurna atas segala dosa kita. Mari makan. Minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan yang sempurna atas segala dosa kita. Mari minum. Jemaat Tuhan, dengarlah petunjuk hidup baru dari pertama Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat 6. Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata,
Aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Demikian firman Tuhan. Sejahtera Allah yang melebihi segala akal akan mengawali hati dan pikiranmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 314. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita mensyukuri perjamuan kudus yang telah kita laksanakan. Kita juga bersyukur untuk setiap berkat Tuhan. Kita boleh membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dan bersama-sama kita akan mengakhiri dengan berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Kristus Yesus yang telah menderita, mati, dan bangkit bagi kami semua. Kami bersukacita memperoleh keselamatan sebagai anugerah Tuhan bagi kami. Dan kami tidak dapat membalas kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami. Tapi kami mau terus mempersembahkan kehidupan kami untuk hidup menurut perintah-perintah Tuhan. Ya Allah, Bapa di sorga, kami juga bersyukur saat ini. Kami bersama-sama telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua. Dan kami percaya bahwa tubuh dan darah Kristus yang telah dipecahkan dan ditumpahkan untuk keampunan segala dosa kami, maka kami boleh berbahagia dan kami boleh kuat di dalam Tuhan untuk menjalani hari-hari hidup kami ke depan yang penuh dengan berbagai pergumulan. Secara khusus kami berdoa memohon belas kasih Tuhan bagi kami semua yang tengah menghadapi pandemi COVID. Tuhan tolong kami, berbelas kasih kepada kami, selamatkan kami ya Bapa. Kami percaya oleh anugerah-Mu, kami mendapatkan perlindungan, kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Tuhan kuatkan iman percaya kami di dalam segala keadaan.
Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam berbagai kelemahan, ketidakberdayaan karena sakit. Kami sungguh percaya bahwa tubuh dan darah Kristus yang kami nikmati saat ini membawa pemulihan, kesembuhan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami hendak kembali menjalani kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu, sambil percaya bahwa kami hidup oleh karena berkat anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, kami boleh membawa ungkapan syukur kami kepadamu. Berbagai bentuk persembahan, Tuhan berkenan memberkati. Tuhan menguduskan semuanya itu, sehingga persembahan ini sungguh menjadi alat berkat bagi gereja-Mu dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Tuhan juga memberkati, mencukupkan setiap kami dalam setiap keadaan, dan mampukan kami Bapa, dalam keadaan yang sulit sekalipun, kami boleh tetap bersyukur kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu, dan kami mau pulang untuk melanjutkan kehidupan anugerah Tuhan. Bersama-sama kami mengakhiri doa ini dengan doa yang Yesus ajarkan bagi kami, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Mama sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Atas nama Majelis Jemaat Bethesda Molava, kami menyampaikan terima kasih bagi jemaat Tuhan yang berkesempatan mengikuti kebaktian pada sore hari ini di gereja. Juga kami menyampaikan terima kasih bagi jemaat Tuhan yang juga mengikuti kebaktian ini secara live streaming dari rumah. Kami mendoakan semuanya kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita ikuti informasi pelayanan hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021. Di tempat yang pertama, kami menyampaikan bahwa kebaktian perjamuan kudus hari ini dipimpin oleh Pendeta Sylvia J.C. Fairoset SSI, Ketua Majelis Jemaat Bethesda Molava. Untuk itu kepada Ibu Pendeta kami sampaikan terima kasih. Kami mendoakan Ibu Pendeta dan keluarga kiranya Tuhan Yesus memberkati. Di tempat yang kedua kami juga menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan presbiter yang hari ini bertugas, organis, mandor lagu, serta tim multimedia. Kami juga mendoakan kiranya Tuhan memberkati. Terakhir Bapak Mama, kehadiran jemaat sore hari ini laki-laki 74, perempuan 113, jumlah 187. Demikian informasi pelayanan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kita akan mengakhiri kebaktian ini. Mari sambil berdiri kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 345 bait 6. Arahkanlah hidupmu kepada Allah dan kembalilah dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.